mutaba'adun. Tabayunan wa mutabayanan fahuwa mutabayinun wa dzaka mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun yata'ato ta'atiyan wa muta'aton fahuwa muta'atin wa dzaka muta'aton ta'ato la tata'ato muta'aton muta'aton talaqo yatalaqo talaqiyan wa mutalaqon fahuwa mutalatin wa dzaka mutalaqon talaqo la tatalaqo mutalaqon mutalaqon tawaro yatawaro tawariyan wa mutawaron fahuwa mutawarin wa dzaka mutawaron tawaro la tatawaro mutawaron mutawaron tadawa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fahuwa mutadawin wa dzaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan ta'anaka yata'anaku ta'anu farin wa muta'anafan fahuwa muta'anifun wa dzaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa dzaka mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun tamalau tamaluan wa mutamalaan fahuwa mutamaliun wa dzaka mutamalaun tamala la tatamala mutamalaun mutamalaun Allahumma sholli wa sallim wa barik lah si bocil tidur hai ya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita baca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, para donatur al-aziz. Mudah-mudahan semuanya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona cepat minggat dari muka bumi. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ila hadratil sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz khususan jami'a wali khususan Bakhadil Bangkalan Madura wa ila ruh
Mbah Hasyim Asari Jombang, wa ila ruh Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, wana khususan ilaro Mbah Mas Sitik Jember, wa ilaro Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maksum Rembang, Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ilaro Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud Hajen, Mbah Abdullah Rifai Cepulek Pati, Kiai Muhammadun Pondoan, wa ilaro Mbah Arwani Kudus, Mbah Tulehan Kudus, Mbah Mamun Kudus, Kiai Saroni Ahmadi Kudus, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar Kudus, banyak sekali lah Kiai Sari Kudus, Mbah Soleh daerah Semarang, wa ilaro Abu Yadim Yati Banten, Kiai Uci Turtusi Tangerang Banten, wa ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut udah dimin, wa ilaro siapa Abah Anom, Kiai Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon, dan semua guru-guru kita, semua guru-guru, semua orang tua yang difatihai oleh guru-guru kita. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum waj'al qabrahum raudhah min riyadil jinnan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita khususkan ya, demit yang ada di badannya Al biar cepat minggat. Ya, enggak teriak-teriak melulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, jangan disentuh ya, jangan dilihat, jangan nanti gitu ya, diem kembar ya, jangan dilihat. Oke, babul hali, nah itu belum udah ya, kayak boneka kepencet. Babul hali ay hadza babul hali. Halo Mr. Boy, wah wake up. Bermula ini tuh bab hal, ay hadza babul hali. Al halu, nah ini keren nih, Santi nih, Jana dengerin, Rahmat semuanya. Al halu bermula hal, maksudnya lafadz al hal, yudzakkaru itu bisa dimudzakarkan. Kan kadang-kadang kalian keder kan, ini hu apa ha kan gitu. Nah di sini kaidah keren. Takulu berkata, siapa kamu? Hadza halun hasanun. Hadza bermula ini, halun itu keadaan, hasanun yang bagus. Lihat al, ngaji, duduk, pakai peci, ya ditutup matanya. Oh ini, tapi dia diem. Ini halun hasanun. Loh ya kan? Ntar rusak pecinya. Lah ya makanya dipakai yang bagus. Dibalikin. No, minta tolong Bang Eger biar rapi. Yo. Nah ini hal bisa dimudzakarkan. Contohnya ini kaidah keren. Contohnya ini. Hadza halun hasanun. Nah ini halun hasanun. Hadza mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Hadza kan mudzakkar. Artinya halun mudzakkar, ini mubtada. Halun khobar. Taruh situ. Hasanun enggak hasanatun. Atau enggak husna. Ini menandakan hal ini mudzakkar itu maksudnya. Jadi saya rasa cukup ya. Sebagai bahasa pengantar. Wa yu'annasu, dan bisa dimuannaskan. Itu peci kamu diambil. Oh, emang setan itu ya begitu. Ada. Enggak boleh nakal. Ya udah ikut ngaji.
Wa yu'annasu, waduh, dan bisa dimuannaskan apa hal. Nah ini kata kuncinya. Wa huwa dan bermula taknis. Nah, cara mengartikannya begitu. Kenapa taknis? Diambil masdarnya dari annasa yu'annisu taknisan. Semua sih kamu. Jangan begitu. Diambil. Rusak peci orang. Kamu jangan boleh rusak. Enggak, peci orang rusak nanti. Cukup peci kamu aja yang rusak. Kasihin. Rusak, ambilin. Enggak boleh begitu. Wah, ini mah ganggu ngaji orang kalau begini caranya mah. Peci orang rusak. Ngerti gak? Kasihin. Kalau peci kamu enggak masalah, jangan ganggu. Wa yu'annasu dan bisa dimuannaskan. Ya habis audien mau komentar bagaimana ngurusin orang sakit jiwa. Kan begitu kan? Wah, ini kan orang sakit jiwa. Ribet. Udah terus santepin aja udah. Kalau kamu geser ke sana aja. Yang waras ngalah. Ngurusin orang gila malah ribet semua. Kamu geser sini enggak apa-apa. Terserah. Aska geser sana Aska. Nah, iya kan? Nah, ya habis orang mentalnya lain lah ribet. Ya oke, udah antepin. Ntar lama-lama kita sate bareng-bareng. Wahwa dan bermula ta'nis al afsahu itu yang paling afsah, yang paling fasih. Nah ini keren. Ta'nis itu pendapat yang paling afsah. Takulu berkata siapa kamu, katanya mencontohkan ta'nis, hadhihi halun hasanatun. Hadhihi bermula ini. Nah itu hadhihi bukan hadza. Halun bunyinya tetap halun tapi hasanatun. Loh, kan keren. Keadaan hasanatun yang baik. Yang ini mungkin mudzakkar hadza. Kan gitu. Nah, sekarang bawahnya hadhihi. Tetap halun bukan halatun. Tapi hasanatun. Nah, ini hadhihi muannas halun tapi sifatnya di sini hasana. Nah, artinya lafadz hal itu bisa mudzakkar, bisa kedua muannas. Nah, yang muannas ini loh afsah. Apa maksudnya afsah? Pendapat yang lebih fasih dibanding dengan hadza. Itu afsahan hadhihi. Gitu ya. Ntar dulu. Kamu jangan ganggu. Itu orang ngaji. Gak boleh. Orang ngaji kok digangguin, nggak boleh lah, kasihan. Itu lagi serius ngaji, nggak boleh diganggu ya kan nggak boleh namanya. Orang duduk enak-enak malah jangan nggak boleh. Wa alifuhu dan bermula alifnya hal. Nah ini loh halun berarti kan setelah huruf H ini ada alif. Alif ini loh mungqalabatun itu gubahan, pindahan, anwawin dari wawu. Ini saya ngetes Santi, ayo coba Santi kayak Janah terusannya apa itu? Santi ayo Yasin, ayo coba ngetes saya mah. Apa Rahmat? Iya mungqalab. Anwawin setelahnya itu apa? Apa Rahmat fa'aslu. Santi apa? Santi fasiluhu. Lah iya kan? Lah fa'asluhu. Ah gitu mat keren. Lah iya kan? Coba seterusnya begitu kan keren enak. Fa'asluhu maka bermula asalnya halun. Hawalun itu lafadz hawalun. Nah kan keren. Ini belajar iklal. Taharrokatil wawu. Taharrokat berharokat.
apa al-wawu wawu wan fataha dan terbaca fathah apa ma huruf qablaha yang sebelum wawu kulibat maka diganti apa wawu alifan pada alif fasoro maka jadi apa lafat hawalun jadi itu halun itu i'rab hikayah lebih tepatnya mahalan kan gitu cuman itu bacanya i'rab hikayah sebenarnya yang benar ya halan udah bukan dikasih anu aja fasoro maka jadi halan apa lafat hawalun halan itu lafat halan tanggung bidalili jam'ihi dengan dalil menjamakkannya lafat hal dijamakkan ala ahwalin atas lafat ahwal watasghiruhu dan watasghirihi atau kepada jam'ihi watasghirihi dan dengan dalil ditasghirkannya hal ala huwailatin atas lafat huwailatin li'annal jam'a karena sungguhnya jamak watasghiro dan tasghir yuradani itu mengembalikan apa jamak dan tasghir al asya'a pada segala sesuatu ila usuliha kepada asal-asalnya asya. Ini perhatikan, ini sebelum bahas terkib hal, Syekh Asmawi membahas lafadz hal. Tadi dibahas dari sisi hal, sisi mudzakkar muannas. Hadza halun hasanun, pembandingnya muannasnya hadhihi halun hasanatun. Oke? Nyambung nih. Walaupun yang fase itu adalah muannas yaitu hadhihi halun hasanatun. Nah, Syekh Asmawi menambahkan lagi halun itu terambil atau asalnya adalah lafadz hawalun. Ini halun, diperhatikan. Setelah ha kan alif. Namanya alif itu kan mati kan? Tanpa disukun juga udah mati. Oke? Benerin, ntar pecah itu. Aldi kamu yang ngerti itu nggak ngerti itu. Nanti tiner hancur itu. Perhatikan, halun asalnya hawalun. Diperhatikan. Hawalun. Itu tadi kucing apa setan ya? Oh, kering setan. Ya, setannya menjelma jadi kucing. Kayak dia. Kucing. Halun asalnya hawalun. Maksudnya diperhatikan. Udah gak usah ngeliatin kucing. Anu Pak, kucing gak pakai baju Pak. Dari dulu atuh bajunya kucing ya bulunya kan gitu kan. Ini alif. Oh ini kurang lurus, saya lurusin. Oh biar bener biar enak. Nih. Hawalun. Asalnya itu begitu. Halun asluhu hawalun ala wazni fa'alun. Rizal bangunin lah tidur. Kamu di sana aja ngajinya. Habis di belakang malah tidur. Di sana. Nih. Ayo diangkat, geser. Udah nggak usah di kamret nggak usah. Nah, di keramik emang apa lah? Ngaji di belakang malah tidur. Lagi gila. Kan? Nah begitu. Lo di sana malah tidur. Astagfirullahaladzim. Hujan Pak enak. Gitu katanya. Berarti kan halun ini kan alif. Yang namanya alif mati. Oke? Itu asalnya hawalun. Oke? Hawalun ada huruf wawu. Diharokati. Huruf sebelumnya juga diharokati. Kaedahnya orang Arab. Lo model begini malah sia-sia. Akhirnya wawu
diganti dengan alif. Khawalun menjadi khalun. Nah, itu asalnya. Bisa dipahami? Buktinya khalun ketika dijamakkan, jamaknya halun, kalau dijamakkan itu adalah walun. Kan ngikuti wazan alun. Perhatikan, kenapa ini saya tulis? Ini alif. Ini kan aslinya ini. Huruf aslinya kan fa'ala. Oke? Alif yang dua ini kan berarti tambahan. Nyambung? Otomatis yang asli kan ini. Biar sama ini. Nyambung? Kok ini wau? Nah kan gitu. Halun dijamakkan ahwalun, menandakan alif ini asalnya adalah wau. Seperti yang udah dibahas. Halun asalnya khawalun. Oke, nyambung. Nah, ini tujuannya. Dalam arti untuk melacak huruf asal itu diantaranya dilihat dari sisi jamaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ketika ditasghirkan, tasghir itu mengikuti wazan fu'ailun. Kalau mu'annas fu'ailatun. Karena ini tadi halun paling afsah itu adalah mu'annas kan? Maka huwailatun. Nah, berarti kan ketika ditasghirkan mengikuti wazan fu'ailatun. Berarti menjadi huwai. Nah ini loh wau. Wau ini adalah gubahan dari alif. Nah, artinya sinkronlah bahwasanya lafadz halun itu asalnya khawalun. Nah ini tasghir, kalian mungkin masih asing. Tasghir itu apa? Dari kata-kata soghoro yusoghiru tasghiron, mengecilkan. Sama aja seperti tadi. Annasa yu'annisu taknisan, memuanaskan. Zakkaro yuzakkiru tadkiron, memudzakarkan. Jannana yujanninu tajninan, membuat orang lain gila. Nah, itu jannana. Kan orangnya nggak nyambung. Ya udah biarin. Nyambung, liatin. Lah iya kan? Oke, bisa dipahami. Nah, itu taf'il dalam arti tasghir, mengecilkan. Nah, ini ngikuti wazan. Kalau mu'annas fu'ailun, kalau mudzakkar kan kalau mu'annas fu'ailatun, kalau mudzakkar kan fu'ailun. Ini sekilas info aja, terutama anak-anak baru. Abdun ketika ditafsirkan ubaidun. Ubaidun. Nyambung kadang-kadang. Oh, lagi setannya pergi. Abdun ubaidun. Jundun junaidun. Nah. Maka ada syekh besar itu namanya Syekh Junaid. Syekh Junaidun. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini penting. Nah, ini sekilas info kaitannya tasghir gitu loh, mengecilkan. Oke. Sekarang saya baca matannya dulu. Babul khali al-halu wa al-ismul mansubu. Al-halu bermula hal, luarnya ya. Simak luarnya yang bagi kitab syarah. Al-halu bermula hal wa ya hal. Al-ismu itu isim. Al-mansubu yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menafsiri. Lima terhadap perkara. Imbahama yang samar apa ma minal hayati, nyatanya dari keadaan-keadaan. Udah segitu dulu.
Qauluhu bermula ucapannya musannif huwa al ismu, yaitu lafadz huwa al ismu ila akhirih, yakni mengendaki siapa musannif istilahan, dalam istilahnya maksudnya hal menurut istilah ulama-ulama nahwu. Wa amma maknahu, dan adapun bermula maknanya hal itu hu. Wa amma maknahu, dan adapun bermula maknanya hal lughatan di dalam bahasa, fahuwa, maka bermula hal ma itu sesuatu, alaihi yang itu tetap atas ma, al insanu bermula manusia, min khairin dari kebaikan, au syarrin atau keburukan. Wahtaroza, dan keluar bil ismi dengan qaid isim, anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan huruf. Fala yaqau, maka tidak terjadi apa ahaduhuma, salah satunya fi'il dan huruf, halan hale sebagai hal. Udah titik, diperhatikan. Hal secara definisi adalah isim. Nah, isim yang dibaca nasab. Kata-kata hal adalah al ismul mansub al mufassiru liman bahama minal hayat. Itu adalah definisi menurut istilah ulama nahwu. Nah, ini yang ditekankan oleh Syekh Asmawi. Wa amma maknahu lughatan fahuwa ma alaihil insan min khairin wa syarrin. Kalau hal menurut bahasa, menurut lughatan, itu adalah apa-apa yang ada pada manusia. Apakah itu baik, apakah itu buruk? Orang ngaji tidur, baik apa buruk? Baik apa buruk? Aku ada yang tidur. Nah, berarti orang-orang buruk. Udah gitu aja. Kesinggung. Lah iya kan? Oke. Kok baik? Wah, lagi ngaji dengerin dengan seksama. Seksama Santi, bukan sek-segan. Santi mikirin baran kuliah sampai sesek napas sek-segan. Lah ya enggak, orang ditanya kurang bayaran kuliah berapa? Lah jawabnya gopek, kan saya kasih gopek. Protes ke ibu. 1 juta katanya. Lah salah siapa kalau begitu? Lah emangnya? Ya kan? Nah, sesuatu yang ada pada manusia, apakah sesuatu itu baik atau buruk, itu maknanya hal. Hal itu keadaan yang ada pada manusia. Oke, itu istilah. Tapi ini penting supaya kita mengetahui makna hal menurut bahasa. Adapun menurut istilah yaitu tadi. Nah, musannif memberi definisi hal itu adalah isim. Karena isim maka huruf sama fi'il tidak termasuk bisa sebagai hal. Nah, itu loh, ntar baru saya tulis dah. Qauluhu al-mansubu, qauluhu bermula ucapannya musannif utawi dawuhe musannif al-mansubu, yaitu lafaz al-mansub. Ihtaroza, mengecualikan siapa musannif bihi dengan qauluhu al-mansub anil marfu'i wal majruri, dari lafaz yang dibaca rafa wal majruri dan yang dibaca jar. Qauluhu bermula ucapannya musannif al-mufassiru ay al-mubayyinu. Diharokatin. Soal itu bisa kalian baca al-mubin, tapi lebih tepat al-mubayyin. Al-mubayyinu yang menjelaskan lima terhadap perkara imbahama yang samar apa ma. Maknanya imbahama apa coba itu, Santi? Rahmat. Apa Santi? Khofiyah. Ini kopi ya. Nah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Khofa, bukan khofiyah. Khofa yang samar apa ma? Khofa yang samar apa ma? Wastataro dan tertutupi. Itu istitar. Maka ada domir namanya mustatir minal hayati,
nyatanya dari hayat, keadaan-keadaan. Bayanun tegesnya penjelas lima terhadap perkara in bahama yang samar apa ma. Wal hayatu dan bermula lafat al hayat jam'u hayatin itu jamaknya hayah. Maknanya hayah itu keadaan, sikap. Wahia dan bermula hayah as-suratu itu bentuk. Mahsusatan au ghairu mahsusatin. Mahsusatan hale bisa di panca indera, diketahui dengan panca indera, au ghairu mahsusatin atau tidak bisa di panca indera. Kan kita bisa lihat yang ngaji ya duduk begitu, ngajinya orang normal. Ada orang tidak normal yang ngajinya ya tiduran. Normal apa tidak normal? Tidak normal. Nah, kalau begitu normal. Nah, itu normal, wis keren. Itu baru keren. Lah ya enggak? Kalau itu namanya mahsusah, bisa dilihat dengan panca indera. Umpamanya si Al ini orangnya indigo. Bisa ngelihat setan umpamanya. Ya enggak? Wah, setannya lagi begini. Atau setannya lagi begini-begini umpamanya. Yang lain bisa ngelihat apa enggak? Enggak bisa ngelihat. Itu namanya ghairu mahsusah. Enggak bisa dipancain indra. Lu panca apa? Pancasila dia. Bingung dia. Apa tahu? Kan begitu kan? Oke. Udah titik belum? Udah satu tulis. Limam bahama. Belum ya? Udah nggak apa-apa dah. Udah satu tulis. Biar nyantel. Terutama yang anak-anak baru ya, diperhatikan. Kalau yang anak lama mah sebenarnya mah harus di luar kelapa. Kepala lah. Ini saya hapus ya. Ini kan udah tadi. Udah diperhatikan. Al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama waduh kurang lagi ya. Minal hayat udah nggak apa-apa emang kurang. Papan tulisnya kecil. Nah diperhatikan. Hal adalah nggak boleh ganggu ya, nggak boleh ngerecokin yang lain. Hal bukan al. Kalau al mah, begitu dah. Hal adalah isim. Tadi udah disebutkan. Kata-kata isim mengecualikan fiil, mengecualikan huruf. Al mansubu yang dibaca nasab. Berarti kalau dibaca rofa, dibaca jer tidak termasuk hal. Kata kuncinya di sini. Kalau ini udah umum lah, isim dibaca nasab. Al mufassiru. Al mufassiru. Kalau ini al pengganggu. Jadi ada al mufassiru, ada al pengganggu ya. Al mufassiru yang menafsiri. Maksudnya menafsiri, menjelaskan. Menjelaskan apa? Limam bahama minal hayat. Simpelnya begini, limam bahama minal hayat. Supaya kalian memahaminya enak, gampang. Terhadap keadaan yang samar, keadaan yang umum. Kan gitu. Nanti contohnya banyak nanti. Ini minal hayat. Nah hayat tadi dikomentari oleh musonib. Hayati kan gitu. Itu adalah jamak dari kata-kata hayah. Hayatan. Nah itu hayah. Ya terserah mau hayatun kek. Hayah itu apa? Keadaan sikap. Baik sikap tadi mahsusah. Maksudnya mahsusah bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa diraba dengan kulit, bisa dikecap dengan lidah
Satu lagi apa? Ya kan mata, telinga, kulit, lidah, satu lagi. Oh, bisa dicium dengan hidung. Ini al ini udah mandi apa belum? Nah, kan bisa dicium. Oh, baunya asem. Oh, berarti belum mandi. Lah ya, udah mandi belum? Udah Pak, kemarin. Wah. Oke. Ya, itu tadi yang secara ekspresi seperti itu. Atau tidak bisa dilihat. Contohnya tadi demit. Ya enggak? Demit yang lihat hanya al yang lihat. Yang lain nggak bisa lihat. Atau mungkin al demit sekalian. Umpamanya, wah yang bisa ngelihat hanya Rahmat. Wah, berarti sesama demit. Dilarang saling mendahului, kan begitu kan. Oke, bisa dipahami. Loh, maksud saya tuh yang penting paham kalian, gitu loh. Jadi saya ulangi, hal adalah, ini Aji disimak Aji, anak-anak baru. Perempuan ini ada anak baru nggak? Anak baru kemana? Ke Jonggol. Ya, isim yang dibaca nasab, yang menafsiri, maksudnya menafsir itu menjelaskan daripada sesuatu atau perkara yang samar atau hayat lah keadaan. Oke ya. Contoh ngabur-ngabur nanti di kitab. Ja'a Zaidun raqiban. Laqitu Abdallahi raqiban. Raqibtul farosa musrojan. Laqitu Abdallahi raqibaini. Ya terserah. Contoh mah banyak sekali. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa summa'lam, kemudian ketahuilah siapa kamu si al, annal hala, pada sesungguhnya hal, ya'ti itu datang apa hal, jam bisik minal fa'ili, dari fa'il, maksudnya sohibul halnya, terkibnya sebagai fa'il itu maksudnya annal hala ya'ti minal fa'ili. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ini dalam surah An-Naml. Nanti kalian lacak surat ayat yang keberapa. Fatabassama dhahikan. Fatabassama, tabassum itu kalau bahasa smile. Begini loh. Kayak al, tersenyum. Kalau al bukan tersenyum. Apa ya? Teraniaya. Ya. Aduh. Fatabassama, tuh senyum. Jangan senyum dia. Ya. Fatabassama, maka tersenyum siapa? Nabi Sulaiman. Dhahikan, hale orang yang tertawa. Jadi ini begini awalnya. Kalian kan suka ngelihat semut. Semut kalau ketemu dengan temennya kan kayak ciuman gitu kan? Cendul gitu ya. Nah, begitu lagi asik-asiknya seperti itu, Nabi Sulaiman lewat. Gitu kan? Akhirnya kelompok semut ini ngomong, ayo masuk. Nabi Sulaiman mau lewat, bos mau lewat bos. Nanti keinjek. Wah, Nabi Sulaiman ini kan termasuk nabi yang bisa mendengar ucapannya, ngerti bahasa bina. Gak semuanya nabi. Ini kalau dalam ilmu ini, ilmu apa Sanu? Ada dulu ilmu seperti itu namanya. Jadi orang itu bisa mendengar binatang itu bercakap-cakap. Nah akhirnya begitu Nabi Sulaiman mendengar itu, fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Apa al? Ikan. Nah, ikan lagi dimasak. Iya, tenang aja. Nah iya ikan, kamu itu ikan. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke al, nanti dialog sama Pak Ustadz di dalam. Kita selesaikan masalah di dalam. Oke? Mau ya udah, bodoh amat ya gak? Si amat aja nggak bodoh. Lah iya kan? Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, tsumma wallaitum mudbirin,
kemudian berpaling, lari gampangannya. Siapa kalian semua mudbirina, hale orang yang membelakangi. Namanya orang lari itu membelakangi apa enggak? Membelakangi, udah tinggal lari. Dia ada di sono. Kita membelakang itu maksudnya. Perhatikan, itu lafaz dhahikan. Udah tulis enggak nih? Fatabassama sama dhahikan. Maka tersenyum siapa? Nabi Sulaiman. Nah ini fa'il. Dhahikan, ini dhahikan hal. Ini loh, ini hal. Tapi hal sahibul halnya adalah fa'il, pelaku. Nah, sama aja dengan summa tawallaitum mudbirin. Ini mudbirin hal. Mana sahibul halnya? Tum. Nah, ini tawallaitum. Nah ini fiilnya tawalla. Tawalla karena bertemu dengan tum kan tawallaitum. Gitu kan? Oke, bisa dipahami ya. Nah itu hal yang timbul dari sahibul hal berupa fa'il. Tutup kalau nguap. Nah kalau nguap jangan dibuka. Nanti Om Eger kesedot, ya enggak? Wah kasihan, dicariin maknya. Ini mana si Eger? Ditelan Pak sama Al. Wah kan kacau dunia persilatan. Emangnya begitulah. Maka ngaji kudu serius. Nanti kalau nggak serius, jadinya jaka sembung bawa golok. Al jaka sembung bawa siapa itu orangnya? Al. Nah iya kan? Oke. Contoh yang lain. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Wala ta'tsau, dan jangan membuat kerusakan sopo siro kabeh. Itu wawunya yang menjadi contoh. Fa'ilnya itu loh, fa'ilnya berupa wawu. Wawu yang ada pada akhirnya ta'tsau. Fil ardi, membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Nah, kalau membuat kerusakannya di mukanya al yang hancur. Lah iya kan? Maksudnya saya sebut begitu tuh biar dia komunikatif gitu loh. Diajak begitu meleng melulu ya enggak? Jaga sembung bawa golok. Bener lah. Lah iya kan? Mufsidina, hale orang-orang yang membuat kerusakan. Nah ini masalah sulit. Ya kan? Dari satu sisi saya harus menjelaskan ilmu nahwu pada kalian. Dari satu sisi saya harus ngomong al dari gangguan-gangguan. Nah, setan yang terkutuk. Lah iya kan? Oke kan? Ini dua hal yang sulit. Maka ya begitulah lebih kurangnya. Wah Rahmat disuruh begitu, wah udah langsung kabur dia. Rijal, wah rambutnya boleh dia panjang. Ya, yang ada al malah dimusuhi. Wah nggak beres lah. Loh begitu. Oke ya. Fadhohikan, maka bermula lafadz dhohikan, ayat dhohikan, wa mudbirina, dan ayat mudbirin, wa mufsidina, dan ayat mufsidin. Ahwalun, itu sebagai terkib hal, jamaknya halun ahwal. Ahwalun itu sebagai beberapa hal, minal fa'ili, dari fa'il. Lakinal fa'ila, tetapinya fa'il itu kalau dibaca lakinal, kalau dibaca lakin ya al fa'ilu. Jelas? Ya terserah kalian mau baca mana. Innya kalian baca lakinna apa lakin gitu loh. Lakinnal fa'ila, tetapinya fa'il, fil misali al awali, di dalam misal yang pertama, dhamirun itu dhamir, mustatirun yang tersimpan, yaitu tadi fa'ilnya adalah Nabi Sulaiman. Wa fil akharaini, awas dengan harokatin. Wa fil akharaini, dan dalam
dua yang akhir, gitu loh maksudnya. Zahirun itu fa'il zahir. Wa huwa dan bermula zahir, al wawu itu wawu yaitu ta'sau tadi. Ini walaitum kan tumnya, ha? Dan wawu enggak saya tulis. Wa ta'u dan ta dari lafaz walaitum. Oke. Sampai situ paham ya? Bisa dipahami Sin, Yasin. Santi, Jana, lu ya Lia paham nggak? Nur pakai kacamata masih nggak paham kayak Ima aja lu. Jana tuh bener nggak pakai kacamata. Santi paham? Al paham? Ya. Al paham nggak? Kamal paham? Udah nggak baca paham? Lah iya kan? Lebih bagus bisa ngomong daripada ae nggak karuan kayak apa? Ya, kembar, kamu jangan takut sama dia Mbar ya. Emang dia demit apa? Lah iya kan? Loh ini ngaji yang komunikatif, gitu loh. Saya sambil ngomong al makan, lapar, orang ngaji lapar, ya, giliran sholat kabur. Wah, siapa yang mendengar adzan kabur? His, siapa? Lah iya, setan itu kalau dengar adzan kabur, tapi begitu selesai adzan datang lagi. Nah kalau al begitu, apa bedanya dengan setan? Ya, oi, oke, nyambung kan nih? Nah tidur, diomongin begini pura-pura tidur, ya keren lah, masya Allah. Oke kita lanjut. Wakot wayati dan datang apa hal minal maf'uli dari maf'ul. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa maf'ul, maf'ulan bihi itu berupa maf'ul bih. Kama sebagaimana contoh. Masalahu yang membuat contoh pada ma siapa al musannifu musannif. Au maf'ulan mutlakon atau itu berupa maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau masdar yang kemarin bahas. Kama fi qaulika, kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada pada ucapan kamu, darabtu darban syadidan. Darabtu memukul siapa saya, darban dengan pukulan syadidan yang sangat. Wa ya'ti minhuma dan datang apa hal minhuma dari maf'ul bih dan maf'ul mutlak sekaligus. Kama fi qauli ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffah. Wa qatilu dan bunuhlah, perangilah siapa kalian semua al musyrikina pada orang-orang musyrik kafatan khali semuanya. Fakafatan maka bermula lafaz kafatan, khalun itu sebagai khal minal fa'ili dari fa'il. Wa huwa dan bermula fa'il, al wawu itu wawu. Wawu dari ayat waqatilu, setelah lam itu kan ada wawu. Wawu itu adalah sebagai fa'il. Nah, kafatan itu sebagai hal gitu loh. Oke. Mana tadi? Wa minal maf'uli dan dari maf'ul. Wa huwa dan bermula maf'ul maksudnya sahibul halnya al musyrikina itu lafat itu ayat al musyrikin. Wa hadhil amthilatu dan bermula. Nah itu diperhatikan, saya tegaskan kembali ya, kemarin buktinya masih banyak anak-anak yang lupa. Saya tulis nih biar kalian nyambung. Wa hadhil filatu wa hadhil filatu ini tu karena ini mubtada. Jadi hadhihi ya diperhatikan, hadhihi ini isim isyarah, al amthilatu ini namanya musyar ilaih. Jumlahnya hadhil amthilatu itu namanya musyar
ilaih, bukan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini kadang-kadang masih ada orang yang terpaku seolah-olah Abdullahi kan mudhof ilaih, bukan. Nah, bacanya ini ya tergantung karena ini mubtada kan dibaca rofa. Nah, ini ya amsilatu. Kok umpamanya di sini min, nggak wa, tapi min hadhil amsilati. Orang sebelumnya ada huruf min. Umpamanya ikra atau iktabir, ambillah pelajaran kalian semua hadhil amsilata. Lah kok tak, lah kan iktabir isim fi'il amar, butuh maf'ul. Lah kalau dia tarkibnya sebagai maf'ul, ya hadhil amsilata. Jadi bacanya ini tergantung lafaz sebelumnya. Oke ya, ini yang sering pada kecolongan, istilahnya begitu. Kok kecolongan? Siapa yang maling? Kan gitu. Yang maling ya kebodohan itu. Bodoh itu bisa menyebabkan maling. Oh itu yang pada korupsi bukan orang bodoh, Pak. Loh, bukan orang bodoh, bagaimana orang bodoh? Kalau dia orang pinter nggak bakalan nyolong, nggak bakalan korupsi. Ya, itu yang dimaksud dalam ilmu balaghah, dalam Johar Maknun, warubbama udriya majrul jahili mukhatabun ingkana ghaira amili. Mukhatab walaupun dia orang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya, kadang-kadang diperlakukan seperti orang bodoh. Jadi para koruptor itu bodoh. Jelas itu. Memangnya? Nah, itulah. Kok sampai sono? Ya enggak apa-apa. Wa hadhil amsilatu, dan bermula ini contoh-contoh itu lil hali terhadap hal al muassasati yang mendasar. Wahia, dan bermula hal al muassasah allati itu hal la yustafadu yang tidak bisa diambil faedah. Itu kalian baca al muassisah juga boleh. Al muassisatu yang mendasar gitu ya. Illa bidzikriha, kecuali dengan menyebutkan allati yaitu hal. Wa ammal halu, dan adapun bermula hal al muakkidatu yang menguatkan, fahia, maka bermula hal al muakkidah la ma itu hal yustafadu yang bisa diambil faedah. Apa maknaha, maknanya hal biduni dzikriha. Itu kalian setelah ro ada alif gak? Nah, itu dibuang. Ya, yang nulis mungkin belum ngopi, jadi nggak ada alifnya haruslah. Biduni dzikriha, dengan menyebutkan alati itu hal. Wahia, dan bermula hal muakkidah. Imma muakkidatun, itu ada kalanya menguatkan li amiliha, terhadap amilnya hal, lafdzon wa maknan, apanya lafadznya, wa maknan dan maknanya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fatabassama dhahikan. Fatabassama, maka tersenyum siapa Nabi Sulaiman, dhahikan, hale orang yang tertawa. Fadhahikan, maka bermula al yang cekikian. Al yang cekikian. Fadhahikan, maka bermula lafadz dhahikan. Halun itu hal. Min tabassama, dari amil tabassama. Wa huwa, dan bermula al muakkid li amilihi lafdzan wa maknan. Galilun, itu saeutik. Nih, perhatikan, mumpung masih ada contohnya. Fatabassama dhahikan. Dhahikan ini hal. Maknanya tertawa sama tersenyum itu saling berkait apa bukan? Berkait. Artinya dhahikan ini sebagai hal menguatkan amilnya, yaitu lafadz tabassum, secara makna dan secara lafadz itu sama. Nah, ini hal
yang menguatkan terhadap amilnya. Maknan lafdzon wa maknan. Ini jarang sekali. Tuh, begitu loh. Sama yang tadi. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Sama maknanya mufsidin dengan ta'tsaw ya dia kene. Begitu loh. Oke. Mana tadi? Wa imma muakkidatun, dan itu ada kalanya menguatkan li amiliha terhadap amilnya hal, maknan apanya maknanya, fakot saja. Wa huwa, dan bermula muakkidah li amiliha maknan katsirun, itu banyak. Kama fi qaulihi ta'ala wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Enggak ada nih. Oh, enggak ditulis. Udah itu aja, enggak usah ditulis. Ini menguat wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Maknanya mufsidin membuat kerusakan. Maknanya wala ta'tsaw juga jangan membuat kerusakan. Secara maknanya sama, tapi lafadznya beda. Itu begono maksudnya. Wa imma muakkidatun, dan ada kalanya menguatkan li sahibiha terhadap sahibul hal. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Apa itu? Li amana man fil ardi lau amana la aman. Itu habis dipenggel begitu ngeglek gitu loh menggelnya. La amana ma fil ardi kulluhum jami'a. La amana, maka sungguh beriman siapa man orang fil ardi yang ada di muka bumi, bukan di mukanya al, tapi di muka bumi. Kulluhum ya semuanya man, jami'an hale semuanya. Fa jami'an, maka bermula lafaz jami'an, halun itu sebagai hal terkibnya, muakkidatun yang menguatkan liman terhadap lafaz man. Nah ini menguatkan tapi kepada sahibul hal. Man itu kan tadi sebagai fa'il. Fa'il itu kan sama dengan sahibul hal, gitu loh. Wa ta'ti, dan terkadang datang apa hal minal mubtada'i wal khobari, dari mubtada dan khobar, ala ro'i. Ini sulit nih diperhatikan. Kalian ngaji kemarin-kemarin nggak ada. Ala ro'i Sibawaihi, atas pendapatnya Imam Sibawih. Imam Sibawih itu pendiri termasuk ulama-ulama generasi awal yang menegakkan ilmu nahwu. Itu Imam Sibawih. Termasuk muridnya Imam Khalil. Ya, kalau ada Imam Khalil itu mempunyai kitab namanya Alkitab. Itu yang ngarang adalah Imam Khalil. Lah itu murid utama beliau yaitu Imam Sibawih. Wah, itu walim dalam ilmu nahwu. Pokoknya kalian kalau nggak mendalami ilmu nahwu ya nggak semangat. Ini kan maka yang mendalami ilmu nahwu itu kan sedikit sekali. Di antara sekian pesantren yang hanya yang memperhatikan nahwu itu jarang sekali. Santri juga sama, gitu loh. Di antara sekian ratus ribu pesantren yang ada di Indonesia, nah itu hanya pesantren tertentu yang memperhatikan ilmu nahwu. Selebihnya kan macam-macam. Ada pesantren khas tahfidz, ada pesantren khas hadis, ada pesantren khas fikih dan lain sebagainya. Maka ini kok nyebut tokoh-tokoh nahwu seperti Imam Sibawih, bukan Mbak Imam Sibawih di Jonggol, ada juga teman saya namanya Mbak Yai Imam Sibawih, bukan Imam Sibawih itu, ngerti? Itu Imam Sibawih zaman baheula, gitu loh, muridnya Imam Khalil, gitu loh. Wasabab, dan bermula sabab fi adami maji'ihi, dalam tidak datangnya hal minal mubtada'i, dari mubtada ala ra'yil jumhuri, atas pendapat jumhurul ulama. Jumhur yang dimaksud itu adalah mayoritas ulama, itu jumhur. Annal mubtada'a, itu sesungguhnya mubtada marfu'un itu dibaca rafa,
bil ibtidai dengan amil ibtida permulaan kalam. Wa huwa dan bermula amil ibtida marfu dhaifun itu lemah. Fala yakunu maka tidak boleh, tidak ada apa amil ibtida, amilan itu mengamalkan fi syai'aini di dalam dua perkara. Dua perkara apa? Wa huwa dan bermula syai'an itu al halu hal wa sahibuha dan sahibul hal titik. Segitu dulu, perhatikan ini sulit. Hal menurut Imam Sibawayh terkadang muncul dari mubtada khobar. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian ada hal. Ini menurut pendapatnya Imam Sibawayh lah, biar nggak ngantuk. Kalau menurut pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama nggak boleh. Kenapa? Karena mubtada dibaca rofa dengan amil ibtida. Amil ibtida itu amil yang lemah. Karena amilnya lemah, maka tidak boleh mengamalkan dua makmul sekaligus. Pertama mubtada, kedua hal. Oke? Nah, itu dimaksud. Maka pendapat Imam Sibawayh ini melawan pendapatnya jumhurul ulama. Nyaho tuh. Nyaho tuh mana? Nyaho tuh. Alah, mudeng be ora. Moh iya bisa. Bisanya cuman moh. Namanya moh. Siapa namanya? Moh. Ntar panggil dia moh aja ya. Bukan al, moh. Nah, gitu ya. Oke, udah enggak saya terusin ah. Ntar kalian takutnya anu lagi. Wa ta'ti minal majrur bil harfi itu. Soalnya saya pikir masih panjang itu ternyata. Memang kalau saya gas ya itulah. Kan kalian bukan mesin diesel. Mesin bensin. Kalau mesin diesel semakin panas, wah semakin ngebut. Wah ini mesin listrik. Ya, semakin dibawa ngebut, casanya habis lemot. Betul kayak apa? Oh, udah tidur lagi. Ima lagi ya, halo. Main HP. Oke, ibadah Allah. Jangan harap ke nasibmu
bangkitlah hai bangsaku, pusat Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU.